Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri, Oke. supaya karena kinerjanya payah banget. Jadi kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan. Dan keberhasilan ini ya akibat kepemimpinan beliau. Mungkin suatu saat sejarah akan mengatakan Pak Jokowi salah satu presiden terbaik di Indonesia. Gagal. Ini memang pemerintahan yang gagal menjalankan janji-janjinya, menjalankan amanah, menjalankan target yang dia setting sendiri gagal. Jadi saya nggak tahu di bidang mana yang bagus. Pertumbuhan dulu janjinya 7%, jauh dari terpenuhi, tidak terpenuhi sama sekali. Kemudian ditargetkan turun 5,1 misalnya, tercapai hanya 5. Ditargetkan 5, tercapai hanya 4,9. Jadi kan berarti memang ini pemerintahan gagal. We are on the right track. Kita menuju apa yang harus kita sampai. Dan saudara-saudara, benar kita negara kaya, tapi bagaimana kita manage, bagaimana kita kelola kekayaan itu. Alhamdulillah kita lihat, inilah bukti bahwa keputusan saya untuk bergabung sama Presiden Joko Widodo, ternyata keputusan saya tidak salah. Ini buktinya, pemerintah ini banyak kekurangan, kita akui. Tapi ini hasil yang kita capai bersama. Kita yakin strategi pembangunan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita benar. Strategi pembangunan yang dilakukan sekarang oleh pemerintah Joko Widodo bahkan akan mempercepat pembangunan bangsa kita. Jadi saya waktu itu adalah rival politik Pak Jokowi. Waktu saya bergabung, ada pihak-pihak yang kecewa. Setelah saya analisa, pihak yang kecewa itu adalah pihak justru banyak yang dari luar negeri. Karena mereka selalu suka melihat Indonesia rusuh. Saudara-saudara, saya ini tahun ketiga saya ini menjadi anak buahnya Pak Joko Widodo. Dan saya tidak malu-malu karena kesetiaan adalah jiwaku. Saudara-saudara, bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai pemimpin yang arif dan bijaksana. Saya rivalnya Pak Joko Widodo 10 tahun. Tapi pada saat itu beliau punya jiwa besar untuk mengajak rekonsiliasi. Beliau punya jiwa besar mengajak saya bergabung ke pemerintah beliau. Di mana, di negara mana orang sudah kalah dalam pemilu? Dan saya tahu banyak yang tidak setuju bahwa saya bergabung. Jadi saya harus menyampaikan bahwa saya memandang itu suatu sikap negarawan. Mungkin suatu saat sejarah akan mengatakan Pak Jokowi salah satu presiden terbaik di Indonesia. Kalau insya Allah
nanti mendapat kesempatan untuk memimpin negara ini. Tidak gampang meneruskan apa yang telah beliau bangun. Suka tidak suka, negara kita sekarang relatif terkendali. COVID yang mengancam dunia dapat kita kendalikan. Belum 100% aman, tapi kita kendalikan. Nyatanya kita bisa berkumpul seperti ini. Jadi kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan. Dan keberhasilan ini ya akibat kepemimpinan beliau. Betul tidak? Saya mau tanya, kalau ada tim sepak bola menang, ini kepemimpinan siapa? Ya kan? Iya kan? Itu adalah hasil kepemimpinan ya kapten kesebelasan dan manajer dan pelatih, kan begitu. Di tentara juga begitu. Dalam suatu pertempuran, dalam suatu operasi, menang akibat siapa? Karena komandannya yang ambil keputusan yang baik. Anak buah sangat berjasa, tapi kalau komandannya bodoh, goblok, bego, ya kalah perang terus. Iya kan? Betul. Benar gak? Ya inilah hukum manusia. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ingarso sung tulodo. Pemimpin harus memberi contoh, benar tidak? Jadi dalam hal ini saya katakan bahwa saya dan Cak Imin bisa begini karena Pak Joko Widodo.